First things first, when you're hurt, that's the worst, yeah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Khaybar Auto Concept. Salam dua pintu. Kita cari lokasi yang agak luas seperti biasa di Bojong Taman. Sekalian kita ngecek kondisi untuk mobil ini sambil jalan. Kalau kedengarannya dari mesin raungannya sih masih halus. Terus kemudian persneleng 1, 2, 3, 4 masih enak. Gardan nggak dengung, kaki-kaki masih enak. Terus kemudian ini panel-panel hidup kecuali RPM-nya. Oke, kita cek kondisi sepenuhnya dari unit ini. Nanti kita langsung ke lokasi aja. Oke, sampai kita juga di lokasi seperti biasa. Kita lebih leluasa kalau cek unit itu di sini, Lur. Tadi kita sambil nyoba jalan, kita cek sekalian AC-nya. Untuk AC-nya ini dingin, terus kemudian kaki-kaki enak, persneleng nggak ada masalah, gardan juga nggak dengung. Nah, ini unitnya tahun 2003, warnanya asli seperti ini. Jadi warnanya agak keabu-abuan, agak kehitaman gitu. Ini 2002, platnya B. B-nya ini Jakarta Utara, pajaknya bulan 11, masih aktif. Habis masa plat itu 2025. Untuk bodi, sebenarnya ini unit gambarannya dari bodi itu ini udah cat 2 kali, Lur. Oh ya? Ya, cuman cat 2 kalinya itu tipis gitu. Jadi masih kelihatan lempeng. Kalau mobil-mobil yang udah udah naik dempul, udah tebel, itu udah nggak kelihatan lempeng. Kalau kita lihat dari samping seperti ini udah jelek. Gitu, udah bergelombang. Tapi kalau yang seperti ini sekalipun cat 2 kali dia masih tetap lempeng. Untuk bodinya tetap lempeng, nat-nat masih nyatu, masih ketemu, istilahnya bodi itu masih nata gitu. Kalau untuk dari depan seperti ini, ini yang biasanya kita wajib cek dari depan, apakah mobil itu pernah kebentur apa enggak dari depan. Kita cek untuk nat seperti ini, harusnya ini lempeng dan nggak ada naik dempul. Nah, kalau kita ketok, itu juga ngaleng gitu unitnya. Untuk lampu kanan diri, ini lampunya masih oke, masih bagus, warnanya masih bening. Kedua-duanya ini masih pakai original Stanley, pakainya bawahnya Suzuki gitu. Grillnya seperti ini, grillnya masih kenceng, nggak kendor. Terus bumper? Nah, kalau bumper memang dia plat seperti ini, bumpernya juga masih bagus, nggak kempot-kempot. Kalau lecet-lecet dikit ya wajar. Ini 2003, kondisinya seperti ini. Dan ini unitnya ditawarkan dengan harga 45 juta nego. Gitu. Kalau kemarin kita ada yang 2003 kita tawarkan 48. Ya, ada yang kita tawarkan 46. Masing-masing harga menyesuaikan sama kondisi. Gitu ya. Kalau yang kemarin ya Anda tahu lah, cek aja di YouTube kita yang kita upload kemarin kondisinya seperti apa. Nah, kita bawa unit seperti ini. Kalau orang yang nyari yang harga budgetnya sekitar 45 jutaan, itu aja masih nego. Nah, kita bawakan unit yang cocok. Dari segi mesin oke, dari segi bodi masih cukupan, aman, nggak ada bekas insiden. Intinya seperti itu. Kalau kita mau cek lebih lanjut, dari talang-talang, untuk talangnya masih utuh. Talang depan sampai belakang masih utuh. Nitiknya masih ada seperti ini. Gitu. Kalau dia bekas terguling atau bekas laka, biasanya kalau yang seperti ini kalau nggak keropos. Kalau yang namanya talang itu rawarnya keropos. Kalau laka biasanya nggak kena, kecuali dia mobilnya guling. Ya, kalau talang-talang seperti ini dia nggak kerumat, mobil kurang kerawat, biasanya dia keropos. Sambungan seperti ini, sambungan seperti ini biasanya hilang. Nah, ini sambungannya masih ada, sambungan ori pabrikan. Pilarnya juga masih bagus, nat-nat masih ketemu. Gitu. Natnya masih bagus, masih ketemu, masih dalam. Kalau kita ketok, tetap agak sedikit dia isi naik dempul. Cuman dia masih dempulnya tipis. Jadi kalau kita seperti iniin. Nah, ini masih ya, kita kayak giniin. Ya udahlah, yang penting maksud lah. Nah, kita pokoknya pencet-pencet seperti ini nih masih masih kelihatan tipis. Ditekan seperti ini. Nah, gitu maksudnya. Saya sebenarnya ngetes kameramen merhatiin apa enggak gitu. Lalu begitu. Nah, kalau kita ketok
Kalau kita ketok emang suaranya agak beda. Tapi ini masih lempeng, masih bagus. Kalau yang namanya dembulan-dembulan udah tebal pasti dia gelombang. Dicat kayak gimana tetap dia kelihatan. Velgnya keempat-empatnya pakai ori Suzuki seperti ini 2003. Pakai velg racing semua. Untuk keempat-empatnya bannya masih sedang-sedang saja. Masih cukupan. Untuk luar kota juga saya rasa masih cukup. Kalau untuk talang belakang utuh, sambungan kanan kiri seperti ini masih ada. Las nitik dari bawah juga kelihatan. Gitu ya. Nah, karet-karet masih bagus. Kalau dari belakang, ini masih ngaleng. Belakang masih ngaleng. Nah, ini belakang belum naik dempul, masih bagus. Bumper juga cukupan. Gitu. Ada dia pakai skotlet kayak gini. Sebenarnya aslinya kan warna ini ya. Nah, ini pakai skotlet hitam. Nah, kadang-kadang ini kan kena kaki ya, misal kena kaki. Ini footstep orinya masih ada. Lampu kanan kiri nggak ada yang pecah. Utuh dan bagus. Kemudian, nah ini untuk pilar C-nya utuh juga, nggak ada yang kempot sampai ke bawah. Kalau bodi, nah ini yang seperti ini masih ngaleng nih. Nah bunyinya beda. Nah cuman tetap dia lempeng. Nat-nat masih ada, masih bagus, masih kelihatan gitu ya. Terus apa namanya, dari depan juga sama. Untuk pintu-pintu juga masih bagus. Talangan kanan kiri semua muter masih rapi, masih bagus. Dan sebelum kita cek untuk interior, kita lihat dulu sasisnya. Oke. Gitu. Kalau sasis ini, sasis bagian kiri tengah. Coba dicek. Ya. Kiri tengah ada keropos? Nggak ada. Sasis nggak ada. Terus bagian tumpuan ini biasanya ada rawan-rawan keropos daerah sini? Masih aman sih. Masih aman. Ya. Kalau list-list seperti ini untuk pintu, nah kalau dia pernah kejeduk apa insiden, daerah sini dia biasanya meleot-leot gitu. Ini masih rata, masih lempeng, masih cukup bagus. Selebor belakang ada nggak keropos untuk bagian selebor itu. Nah biasanya nggak ada keropos. Kalau mobil kurang terawat itu area selebornya rata-rata dia keropos gitu. Sasis juga area selebor dia masih bagus, masih aman. Lah nitik-nitik seperti ini masih ada. Sekalipun ini sebenarnya unit baru datang dan masih kotor banget, itu sasisnya aja masih penuh lumpur. Jadi ya kita tetap review karena kita tetap perlihatan kondisi aslinya seperti ini. Gitu. Terus bagian depan, selebor depan dicek untuk bawah. Nah ini yang depan, belakang, shockbreaker nggak ada bocor juga, nggak ada rembes oli, makanya tadi enak buat apa namanya dikendarai gitu, enak. Gitu, masih nyaman. Nah lanjut, ini kan yang bawah bagian kiri, lanjut ke depan lantai. Nah kita juga nanti cek bagian atas, cuman untuk lantai kita perlu cek juga untuk bagian depan. Nah itu ada sasis bagian depan ini. Nah itu biasanya kalau yang rawan keropos area sini bagian depan. Ini aman gitu. Area bagian depan, terus area dalam juga sasis. Biasanya depan-depan radiator itu rawan keropos. Aman ya. Kalau ini masih bagus. Yang sisi kirinya juga perlu dicek. Sisi kiri juga masih bagus, masih aman. Sama satu lagi ini loh, lantai. Nah lantai dari bawah juga perlu dicek. Ini lantainya masih rapi, masih bagus, nggak ada bekas keropos, nggak ada bekas perbaikan juga, masih aman. Ya, terus daerah-daerah seperti ini biasanya kalau dia bekas insiden ya dia udah ada perbaikan, ada kempot daerah sini. Tapi ini aman, keropos juga nggak ada. Terus apa namanya, nggak ada bekas ciri-ciri dari dia bekas insiden. Nah ini lanjut kita ke sebelah kanan tengah. Nah itu aman. kelihatan sasis. Sambungannya masih utuh, kelihatan depan sampai belakang. Tangki aman. Tangki nggak ada kempot. Gearbox juga kering. Karter juga kering, aman. Nah lanjut kita ke selebor bagian bawah. Ini kondisinya seperti ini. Ini masih utuh, hanya kotor aja. Nah area sini seperti ini. Aduh ini kotor loh. Ini lumpur ya, bukan lubang, bukan. Nah, ini kotor seperti ini, tapi kondisinya masih utuh, masih bagus. Shockbreaker juga nggak ada rembes-rembes oli, jadi shockbreakernya nggak mati, masih hidup. Coba cek bagian belakang sekalian, nanti kita masuk ke interior. Nah ini selebor bagian belakang kanan. Kondisinya utuh juga, masih rapi, masih bagus, sama sasisnya juga utuh. Gitu. Oke. Kayaknya udah keseluruhan bodi sasis sudah. Nah, kita lanjut ke interior. Sebelum kita interior, kita cek dari bawah tadi selebornya masih utuh, kalau dari atas harusnya utuh juga. Nah, kondisi dari atas utuh, masih ada las nitik pabrikannya masih ada. Nah sampai area sini juga aman. Ini kotor banget, luar biasa. Nah perlu diperbaiki. Nah ini kecerobohannya kadang-kadang kalau orang sukanya pakai karpet seperti ini, tapi kalau
basah itu malas dikeringin. Ya. Nah, ini kalau Ini dibiarin rawan keropos ya. Nah, kalau dibiarin ini biang kerok kroposnya seperti ini sebenarnya. Dari atas justru bukan dari bawah. Nah, karena lantainya tadi utuh, kita juga perlu cek silerannya, Lur. Nah, Ya. kalau lantai utuh tapi silerannya di sini udah nggak ada, berarti itu lantai udah pernah diganti. Kalau ini sileran utuh, lantainya bener-bener utuh, berarti memang lantainya masih ori. Oke. Gitu ya. Sileran bagian pintu juga dicek. Siler-siler pintu masih ada, masih utuh, masih Sampai rapi. bawah ya. Ya. Door trimnya masih seperti ini. Door trimnya dia pakai yang blue-through, ada plastiknya. Cuman untuk door trim aslinya nggak ada sobek, cuman ini mungkin untuk Pengaitnya. klemnya aja kurang kenceng. Ya. Gitu ya. Pilar-pilar A, sambungan-sambungan masih ada, masih bagus. Jadi sebelah kanan, depan, slebor, pilar semua masih ori, masih bagus. Dashboardnya. Gitu. Dashboardnya masih utuh, masih aman, nggak ada sender, setir juga nggak speleng, enak tadi kita pakai juga lumayan stabil. Stabil ya. Terus jok-jok juga masih orinya masih ada. Cuma ini dilapis ya ini ya? dilapis aja pakai vinil seperti ini. Untuk door trim sebelah kiri masih rapi, masih bagus. Udah nggak ada plastiknya tapi tetap kelihatan dia bersih gitu ya. Sekarang kita langsung ke sebelah kiri aja ya. Kita cek untuk bagian yang kiri. Nah, pintu-pintu harusnya dia aman juga, nggak ada bekas insiden, nggak ada bekas laka. Nah, masih aman sampai ke area bawah, aman dari keropos juga gitu. Area sini juga masih aman, masih bagus gitu. Nah ini ketemu kita. Ini minusnya mobil ini selebornya seperti ini. Pernah garapan ya? Ya, selebornya dia pernah keropos, tapi dia udah diperbaiki. Tapi tetap aja kelihatan ya beda lah ya. Harusnya di sini ada silerannya. Ya. Kalau ini perbaikan silerannya udah hilang. Bedain sama yang kanan gitu ya. Oke. Nah, tapi ini udah diperbaiki, udah aman. Pilar-pilar utuh. Pilar A masih utuh sampai ke pilar B masih bagus juga. Lantai juga dia masih bagus. Nah, ini biang-biang keroposnya kita harus bersihkan. Ini perlu Nah, dikeringkan seperti ini, nanti. perlu dikeringkan gitu Silernya ya. utuh. Silernya masih utuh, masih bagus. AC-nya dingin. Dashboard normal ya seperti biasa. Nah, kita cek sekarang untuk interior tengah. Itu? Jok tengahnya sama aja, ini udah dilapis juga tapi orisinilnya masih ada tuh. Orisinilnya masih ada di dalam. Itu karpet juga masih utuh, hanya kotor aja. Plafonnya nggak ada double blower, dia single blower karena di RV. Plafonnya utuh, kotor. Ya. Ya, kurang dibersihin aja sebenarnya. Sileran pintu utuh juga. Atas, bawah, muter sampai bagian bawah itu masih utuh dia. Nggak ada bekas ciri-ciri bekas insiden. Sekarang kita tinggal cek untuk pintu bagian belakang. Kalau area pilar-pilar seperti ini nih rapi, masih utuh, las nitiknya juga masih ada. Pilar C bagus, sama bagian pelang bawah ini masih utuh, masih bagus. Nggak ada bekas ciri-ciri dia bekas ditabrak dari belakang, masih aman. Karpetnya juga masih ada, peredamnya juga masih ada. Ya, cuma kotor aja ya. Kotor, tapi nggak keropos, Ya. masih bagus. Joknya utuh, bagian belakang ada padapan seperti ini. Ada tambahan variasi spoiler gitu ya. Nah, tinggal ke pintu bagian belakang, silerannya masih utuh, nggak ada bekas laka dari bagian belakang. Cuman ini Door trimnya. door trimnya ini kurang pengunci sebenarnya nih. Tapi Iya. kalau menurut saya ini kalau mau rapi Ganti aja ya. ganti. Kalau mau rapi ganti aja, lebih keren. Ini minor lah ya, Ya. bisa diganti. Oke, lanjut kita tinggal mesin. Mesin. Nah, kita udah buka-buka jok, hasilnya kayak gini, Lur. Ya. Kalau joknya dibuka, ada mesinnya. Ada mesin. Kalau nggak ada mesinnya, mobilnya nggak jalan. Gitu. Nah, orang biasanya kalau nyari mobil yang dicek pertama mesinnya dulu. Gimana, Mas? Mesinnya itu bagus apa enggak? Mesinnya sehat apa enggak? Oke. Sekarang kita cek untuk mesinnya. Nah, ini untuk pengecekan mesin biasanya kita kan cek dulu ada oli rembes apa Iya. enggak. Ada kebocoran apa enggak? Nah, untuk unit ini olinya masih dia masih kering, jadi nggak ada oli rembes. Jadi packingnya itu masih bagus. Oke. Nah, dari packing silinder head, packing carter semuanya aman, nggak ada rembes oli. Nah, sekarang kita cek untuk olinya. Kalau warnanya oli aneh, berarti mobilnya bermasalah. Tapi kalau warnanya normal, kalau normalnya itu warna kalau nggak hitam itu Kuning kemasan. itu berarti normal. Ini warna olinya normal, hitam berarti Agak tua indikasi aja ya? agak tua.
Cuman indikasi-indikasi dari oli kecampur sama air radiator itu nggak ada. Jadi ini blok silindernya masih aman, nggak kecampur airnya sama air radiator, oli mesinnya gitu ya. Ya, oke. Nah, oli mesinnya juga bagus. Sekarang kita tinggal dengerin suara. Oke. Nah, oh ya, untuk sebelah kanan ini ada nomor rangka, area sini nomor rangka. Kita cek juga pangkon-pangkonnya masih bagus, kanan dan kiri masih bagus, masih utuh. Air radiator kita nggak berani buka karena Panas. apa namanya? Ya ini udah panas banget. Kita tadi udah bawa jalan, udah panas. Yang jelas fan belt nggak ada bunyi decit, aman. Sekarang kita dengerin suaranya. Ini 1500 cc karburator 2003 ya. Kita dengerin suaranya, starter. Oke. Starter on, suaranya halus. Nggak ada bunyi tang. Ya, nggak ada bunyi tak, nggak ada bunyi aneh-aneh. Jadi mesinnya insya Allah dalam kondisi bagus. Nah, kita geber coba, kita dengerin. Nah, ini kayaknya udah RPM 4000 karena ini RPM-nya mati. Kita kira-kira aja digeber kayak gitu. Biasanya kalau mesin sudah aus, dia suaranya kasar kalau nggak ada bunyi metal gitu ya. Nah, ini masih aman, masih bagus. Insya Allah ini mesin dalam kondisi oke, kondisi prima. Tinggal kita cek untuk asap knalpot. Ya. Oke, gas. Ya, aman. Aman ya? Ya. Aman. Ya, raungan mesinnya aja udah enak banget. Mesinnya itu enak, tenaganya masih ada. Terus asapnya knalpot nggak ada. Asapnya bersih ya? Bersih. Nah, ini knalpotnya ada agak dimodifikasi aja, ada belok ke kiri seperti ini. Oh iya. Ini modifikasi aja. Gitu. Jadi biar nyentrik aja gitu sih. Oke, mungkin itu aja dari kita yang kita sampaikan pada sore hari ini. Yang pasti mohon maaf atas segala kekurangan kalau saya dalam menyampaikan kurang jelas. Saya mohon maaf. Mungkin itu aja dari saya. Ketemu lagi kita di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.